Jadi sambil kerja tuh baris laporan dari ujung mata kiri itu ada yang ngintip nih, Ada yang ngintip dari belakang lemari. jadi 2 meter lebih lah ya. Pertama tuh bisa dibilang bagian atasnya lah. Oke. Atasnya kayak yang nengok itu. Hah? Jadi setiap saya nengok ini dia balik. Oh dia gini. Ah, Shit. God damn. Halo, dan selamat malam semuanya. Selamat datang lagi di channel gua Hororia is back, dan ketemu lagi bareng gua Fikri dari si Hororia. Dan kali ini di video kali ini gua bakalan mengisi konten kembali lagi. Gua bakal ngisi Hororia Experience cuy. Dan seperti biasa di Hororia Experience gua kedatangan lagi gue star, yaitu adalah Raka Marca. dipanggil Marca boy. Anjay, Raka Marca. Oke, jadi ini adalah ada Raka Marca, temen sekolah gue dulu. Jadi kali ini gue kedatangan Raka dan bakal ngeceritain pengalaman horornya waktu bekerja di sebuah kantor yang katanya kantornya itu cukup angker ya. Lumayan lah. Lumayan angker lah katanya. Umur-umur nggak jelas gitu. Soalnya ini ceritanya wah ini bakal epic banget sih cuy, sumpah. Bagaimana kelanjutan ceritanya, langsung aja kita denger dari Raka ini cuy. Gimana nih bro, lu kan katanya punya pengalaman mengenai kantor yang dulu pernah kerja di situ. Nah gue pengen tahu nih, coba lu bisa ceritain nggak ke penonton pengalaman horor lu waktu kerja di sana? Sambil nge-vape aja ya. Iya santai aja, gue sama rokok dulu. Sebelumnya gue nggak bisa lu karena gue biasa di kantor saya kamu saya anda ya. Anjay. Emang sih pekerja. Siap. Tapi kayaknya sebelumnya ya mungkin kan ini udah malam ya bu ya. Oh. Agak rada-rada ya gitu lah. Iya tapi hari ngomongnya agak gini ya, agak dikencengin dikit. Oke. Jadi sebelumnya saya kerja di satu kantor yang ada di Bandung. Ya tepatnya di lingkungan kompleknya mall itu ya adalah salah satu yang besar gitu ya. Tepatnya di Jalan Soekarno Hatta. Oke. Jadi sebenarnya itu iseng-iseng boy. Iseng-iseng. Dari lulus sekolah 3 bulan ngegembel lah, nganggur gitu ya. Oke. Ya lu juga tau kan? Iya sama gue juga ngasain. Ya udah gitu. Ya saya iseng-iseng lah ngelamar kerja. Dan ternyata ya alhamdulillah terima. Oke. Nah mulai lamaran, dites segala macam, perkenalan kantor. Ya awalnya sih si kantor tuh ya kelihatan fine-fine aja gitu. Oke. Kayak kelihatannya nyaman segala macam. Sampai yang bikin saya agak curiga tuh nggak langsung dikasih shift malam gitu men. Maksudnya? Jadi seminggu kerja tuh shift siang. Jadi nggak sampai malam. Oke. Ada sih hari sampai malam, tapi ya sebelum maghrib juga udah disuruh prepare balik. Jadi intinya sore pulang. Sore pulang. Oke. Nah awalnya kecurigaan di kantor tuh jadi seminggu kalau nggak salah ya seminggu sebelum nanti hari Senin perdana masuk malam. Iya. Itu ada kejadian yang bisa dibilang aneh boy. Oh itu sampai malam berarti kantornya? Sampai jam 7 tepatnya. 7 malam. Tapi kalau misalnya laporan belum beres ya 8:30 lah bisa. Oke. Ya waktu itu lupa sih hari apa, kalau nggak salah Jumat. Ya kan hari Jumat kan masih ada admin, soalnya kan admin Sabtu libur. Nah Sabtu pengenalan buat nanti Senin malam kayak gimana. Oke. Nah jadi awalnya tuh kita tuh lagi pengenalan stok barang lah ya. Stok barang. Jadi saya kerjanya jadi bisa dibilang kayak desainer lagi. Tapi desainer logo. Oh iya oke. Nah saya tuh ngecek buat kayak stempel lagi gitu ya, kayak badge kayak gitu kan. Lagi ngecek stok itu kalau kurang lebih berdasar. Oke. Posisi di bawah tuh jadi gini, posisi di bawah tuh bagian desain, di belakang bagian manajer IT. Jadi IT sekaligus ngerangkap jadi manajer. Oh iya oke. Di belakangnya tuh ada toilet, tangga menuju ke atas, di atas tuh admin keuangan. Admin sama keuangan.
sama ada juga ruangan direktur. Direktur di atas berarti. Tapi jarang-jarang ada lah. Oke. Oh, sorry gue potong. Itu kejadian waktu lu berapa lama kerja di sana? Gimana? Ya, itu kejadian waktu lu berapa lama kerja di sana? Baru seminggu kan tadi, boy. Oh, baru seminggu. Oke. Nah, waktu lagi ngitung-ngitung barang kan posisi di atas, otomatis admin jam segitu asar. Kalau hari Jumat tuh udah pada bisa dibilang pada balik lah. Soalnya kan biasanya admin tuh jam 4 jam 3, kadang jam 3 udah balik duluan gitu. Nah, waktu balik duluan kan di atas cuman ada wakil manajer cewek kebetulan. Dia tuh di atas sendiri. Nah, waktu lagi asik-asik beresin barang, ngecekin barang sama senior, tiba-tiba dia tuh ngejerit, men. Si cewek itu? Dia tuh ngejerit. Nah, di situ saya panik sama senior. Senior lari ke atas. Disuruh saya nunggu di bawah. Kan soalnya di bawah meja desain saya sama jalan saling berhadapan gitu kan. Jadi kayak misalkan orang mau bikin desain langsung ke depan meja kita. Jadi ini meja lu, ini depan langsung pintu. Oke. Untuk kaca. Saya disuruh jaga di sana. Nah, pas juga di sana, senior saya lari ke atas. Si wakil manajernya cerit segala macam sampai ke bawah, panik, dia langsung balik. Nah, saya tanya, itu kenapa? Nah, terus senior tuh menjawab, ya itu perkenalan boy, mungkin karena ada anak baru di sini, katanya gitu. Kata si senior. Emang si saya tuh lihat apaan? Ya dia lihat ada yang jatuh dari atas tangga. Jadi di tangga tuh di atas ada tangga lagi ke atas ke gudang atas. Di atas tuh kayak gudang buat barang-barang kayak gitulah. Oke. Ada 2. Dan yang jatuh dari sana nggak tahu apa, cuman ekor tikus cuman gede boy. Ekor tikus tapi gede, nggak masuk akal ukurannya gitu. Segini ada. Kata dia sih kayaknya hampir 3 jari kayak gini. Segini. Panjang. Oh gila sih. Terus kan ceritanya kan itu ular bukan cerita itu tikus, tapi ya kok besar gitu ya. Tapi kelihatan nggak wujud tikusnya? Kelihatan nggak? Enggak, langsung hilang. Cuma ekornya doang, berarti kelihatan. Ekornya doang jatuh, ekornya hilang. Dia panik, teriak, langsung memalingkan wajah. Terus keburu senior naik ke atas. Nah itu baru seminggu pertama. Nah terus kita langsung aja besok pengenalan masuk malam siang. Oke. Jadi sebenarnya tuh kalau misalkan Sabtu tuh kadang jam 3 atau jam 2. Cuman kan ini prepare buat kerja malam buat hari Senin. Jadi biar nggak kaget lah. Nah jadi hari Senin tuh senior tuh pulang jam 2. Kalau aku disuruh jaga sampai jam 6 sampai jam 6 kalau nggak salah. Berarti sampai maghrib. Hampir maghrib. Jadi waktu senior pergi tuh dia dia nunjukin suatu surat ayat Quran di printer. Katanya kalau ada apa-apa baca aja ini, jangan panik, pasti ada sesuatu yang buat perkenalan lah, katanya gitu. Awalnya sih nggak curiga. Cuman ya fan aja lah. Nah hari pertama ditinggal sendiri sama senior, aman-aman aja. Itu hari pertama. Sabtu aman-aman aja. Cuman yang mulai agak curiga tuh waktu pure sendiri gitu, hampir mau maghrib sekitar jam 5-an. Itu tuh mulai ada yang ganjal gitu. Ganjal apa nih? Kan di situ posisi sendiri. Di ruangan kan sendiri, di kantor sendiri. Iya. Tapi di atas ada mainin gagang pintu boy. Berarti itu hari pertama lo sendirian di kantor? Ada gagang yang main-main sendiri? Posisi kan padahal kalau misalnya ruangan admin emang kebuka. Nah yang kedengaran itu ruangan keuangan dikunci. Soalnya yang itu udah pulang Semua, dia tuh siapa-siapa. Jik gitu. Jik dibuka tutup. Padahal kan posisi ruang keuangan ditutup, dikunci. Dan dikunci juga. Kenapa saya tahu itu ruangan keuangan? Karena pintunya ngadep ke belakang. Jadi kalau kebuka pintu, atau itu lebih jelas daripada ruang admin. Oke. Nah pertama suara itu
Terus ya rada merinding juga ini weh. Udah mulai kerasa ya? Udah mulai kerasa ya. Nah mulai gitu. Pertama kan suara itu ya, suara Pintu itu. Nah terus suara gagang WC yang di belakang nih, toilet yang di belakang. yang lantai bawah berarti. Yang di belakang. Jadi ada yang ngebuka, tutup lagi, ngebuka, tutup lagi. Jadi gak ada yang mainin gitu. Dak dek dak dek dak dek. Enggak, jadi kayak di gitu. Enggak sampai bunyi, cuma gitu. Oke. Itu dari pertama sendiri. Asalnya sih ya, mungkin halu lah suara gitu ya. Iya. Jadi hiraukan lah sampai akhirnya kan, singkat cerita langsung hari Senin. Nah waktu di hari Senin ditanya sama senior, gimana, siap sampai malam? Katanya siap. Kemarin Sabtu ada apa? Ya paling suara-suara sih. Oh itu kayaknya perkenalan kan. Oke, kenalan lagi. Katanya perkenalan. Tapi mungkin itu angin kali yang di WC kan, aku jelasin, saya jelasin di WC. Tapi boleh kata ya, tapi lu jelas itu di WC angin kan, angin nggak akan bisa masuk ke dalam. Emang ada ventilasi yang buka tutup WC di dalam? Karena itu di dalam WC pakai blower kan. Oke. Ya di situ ya udah mulai. Berani aja lah, di posisi kan butuh duit gitu kan. Iya. Coba-coba kan tantangan baru gitu. Nah ini pertama kali ditinggal sampai malam, ini hitung epic lah boy. Itu jam berapa kira-kira malamnya? Nah dari kan Senin masuk si pagi pulang kalau nggak salah antara jam 3 kalau nggak salah. Oke. Atau jam 2 atau 3, agak lupa sih, udah lama juga. Makanya mulai semuanya pulang jam 4. Oke, jam 4. Mulai jam 4 di sana saya sendiri. Awalnya siap aman. Mulai agak setengah 5-an. Ya itu suara di atas yang mainin gedang itu mulai ada. Ditambah sekarang mah plus-plusnya ruangan admin juga dibuka tutup. Jadi itu pintu Ya ada yang mainin aja gitu dua-duanya. itu terjadi lagi. Anjay. Pas gitu. Itu baru setengah 5 gitu ya. Nah masuk, wah baik. Masuk setengah 5 itu ada yang naik turun tangga. Kayak suara turun tangga. Naik turun tangga setengah 5. Makan kebetulan di depan tuh ada Bang Sinarmas. Oke. Tuh ya mungkin yang tahu lokasinya mungkin ya udah bisa nebak lah di mana ya. Iya, oke. Tapi kan saya nggak ngasih tahu sebelumnya gitu ya. Iya. Dia yang tahu aja gitu. Iya. Nah di depan Bang Sinarmas masih rame. Aman lah, masih rame orang. Nah pas waktu mau masuk pada maghrib udah nggak ada men, di depan udah sepi. Nah beres azan, jadi waktu udah beres azan maghrib tuh ya bisa dibilang kayaknya mereka memberi sambutan yang barbar gitu. Emang sih bisa dibilang yang ngeliatin enggak. Cuman semua suara keluar, kayak suara naik turun, gagang pintu ada mainin, pintu WC buka tutup, ada yang melangkah di belakang, kan di belakang dapur sama ruang tidur OB. Kompor ada yang mainin, keran nyala sendiri, nutup sendiri. Kadang pernah kan keran nyala, saya samperin ke belakang, ditutup, pas melangkah lagi, buka lagi, ujung-ujungnya dipukul. Sama saya tuh pukul gitu, tutup terus pergi aja. Udah sebatas itu, tapi semua kompak gitu, semua bunyi. Berarti kayak pagi itu semua bunyi men. Kejadian poltergeist gitu nggak sih ya? Poltergeist gimana? Jadi poltergeist tuh istilah kayak barang-barang yang gerak sendiri gitu cuy. Itu sebutannya poltergeist. Sebenarnya kayak gitu. Dan itu hampir semua barang-barang kantor gerak-gerak sendiri. Notabene lebih banyak pintu men. Oke. Pintu sama suara ya, ketika gitulah. Nah udah gitu, ya, saya kan coba dengerin musik ya, sambil dengerin musik gitu, nggak ada siapa-siapa. Ya kebetulan musik ada metal gitu lah. Oke, underground gitu lah ya. Nah, tapi nggak underground juga. Saya kencengin biar ngalihin perhatian, kan saya itu harus baca laporan. Makin saya kencengin, kok makin mereka jadi kekenceng gitu, woy. Oke, ya, mungkin mereka terganggu kali dengan musik itu. Ya mungkin. Saya makin kencengin, mereka juga makin kenceng, malah itu ada yang digebrak-gebrak.
Oke, dia nantangin berarti ya. Nantangin. Oke. Cis melinin aja asli. Soalnya udah habis kejadian ini ada yang lebih barbar gitu. Anjir. Nah udah gitu ya buru-buru lah saya, buru-buru tutupin segala macam, beresin laporan, matiin komputer, keluar, tutupin, matiin. Besoknya masuk siang lagi. Oke, siang lagi 3 hari berturut-turut. Oke. Katanya pengenalan biar nggak shock nanti giliran malam ada banyak kerjaan, jadi biar nggak kaget gitu. Nah katanya hari kedua sih ditemenin katanya, ditemenin sama senior. Soalnya kan saya pertama cerita sama senior apa yang kejadian dari sore sampai maghrib itu. Nah kata senior ya baik lagi, itu perkenalan. Biasanya anak baru seminggu di sini udah gak kuat langsung resign. Kalau nggak ngilang tiba-tiba. Itu rata-rata kayak gitu. Rata-rata gitu udah seminggu. Anjir. Wah ente udah seminggu lewat sehari masih kuat. Wah ente kuat nih. Tapi ya jangan lari lah ya. Sebulan aja. Udah sebulan ya insya Allah aman katanya. Katanya gitu sih. Iya. Udah coba belum dibaca ini di printer. Lupa saya. Saking takutnya gitu ya. Ini paniknya lah ya. Nah terus udah itu mulailah hari Senin sore waktu dia balik. Jadi dia tuh ceritanya pengen nemenin sampai Isya kan tutup. Tapi siangnya tuh dia tuh dapat panggilan telepon atau apa, ada hal dadakan yang bikin dia pergi. Si siapa? Si senior itu sampai 4:30. Dia pergi. Nah jadi pas dia pergi 5 menit 10 menit bunyi lagi men. Bunyi apanya? Semua Kejadian sama lagi. Anjing. Dan sianya kantong disimpan di belakang lemari. Basta. Wah anjing sih. Gila sih. Bunyi lagi dari jam 5 yang pasti pada maghrib bunyi semua. Setiap ada maghrib terjadi lagi hal seperti itu. Tapi ringan, setelah hasil maghrib baru barbar. Anjing. Dari udah mulai pada bunyi, saya sadar pas ada di belakang. Ini boy. Geli. Jadi kan kalau misalnya di meja pintu kaca tuh kan mantul ke belakang. Iya. Nah, waktu lagi dari laporan ya biasalah sembil mentalan kayak gitulah. Tapi ya keras-keras soalnya ya fokus juga sih. Posisi saya kerja butuh uang gitu. Tapi mereka perkenalannya terlalu barbar. Oke. Sampai waktu ada terlalu barbar gitu, sampai ya ada yang munculin. Akhirnya ada yang muncul yang ada. Jadi kan ya balik lagi tadi kacanya kan balik belakang. Kan meja di belakang tuh lemari, di belakangnya ruang IT. Kan balik kan kacanya ada ke belakang. Jadi sambil kerja tuh baris laporan dari ujung mata kiri itu ada yang ngintip nih. Ada yang ngintip dari belakang lemari. Jadi kita tuh cuma kebatas sama lemari doang. Oh, I see. Ada yang ngintip dari balik lemari itu. Jadi ini meja lu, ini lemari. Enggak, di belakang. Oh, belakang lu sini lemari. Belakangnya lemari. Jadi ajis semua ini nggak sih? Oke, jadi lu kerja gini, lu di mata kiri ya, berarti mata kiri kan itu di depan tuh kaca. Iya. Jadi kan ini. Iya sih, ada yang ngintip. Ada yang ngintip di belakang. Lu liatnya wujudnya apa? Ya, pengen bisa dibilangin lah. Ayolah, ini sudah malam men. Jadi gini wujudnya sih mukanya nggak jelas, kayak siluet lagi. Oke. Cuman lebih dominannya white. Dan itu tinggi putih. Shit, tingginya hampir sama kayak lemari. Di belakang lemari itu tingginya hampir nyentuh langit-langit. Berarti 2 meter lebih lah ya. Pertama tuh bisa dibilang bagian atasnya lah. Oke. Atasnya kayak yang nengok itu. Jadi setiap saya nengok ini dia balik. Oh dia gini. Shit, god damn. Shit, gila. Shit. Set gini dia balik. Bikin lagi. Shit.
setiap ini dia balik lagi gitu aja. Udah mulai baca tuh yang di printer, terus saya mulai meracau kayak gini, saya di sini kerja butuh uang, belum gajian. Oke. Ayolah jangan ganggu lah. Terus kamu kenalan ya sok aja, tapi jangan barbar gini juga gitu ya. sampai udah 2 kali dia ngintip gitu. Udah gitu udah ya atasnya gitu ngintip gitu sampai pas waktu ketiga kali hampir setengah badan, hampir seluruh badannya nunjukin. Jadi setelah 3 kali nunjukin badannya. Dia ngegeser sama semua badannya. Itu benar tinggi. Anjing. Itu siluet tapi kayak nyata gitu. Tinggi putih. Lu bisa nggak deskripsiin penampilannya seperti apa? Jadi kayak banana split lah. Oke, mungkin lontong kali ya? Yes, lontong. Oke. Tapi kalau misalnya di itu sih sebenarnya bukan hanya siluet yang ketika itu jelas, tapi karena pantulan dari kaca agak buram. Oh iya. Nah pas udah ngambilin gitu, karena saya emosi dicampur takut. Semua laporan beresin, komputer matiin, meja digebrak. Salah saya apa? Saya kerja di sini. Salah saya apa? Ya udah cukup. Saya pergi, ya saya pulang. Saya gebrak, saya sadar di mata kiri saya dia udah nunjukin semuanya. Saya sadar waktu gini dia balik. Terus merinding. Wah. Itu lu pas ya mungkin lu udah capek lah ya, lu diganggu ya, lu pasti marah juga lah ya. Lu udah meja, udah ngomong capek, gue cari duit kan, kerja. Setelah itu gue inget kantongnya tuh ada di dia gitu, di posisi dia kantongnya tuh. Anjing, jadi lu harus nyamperin dia. Dengan udah ngebrak meja sampai emosi ke belakangnya juga nggak main gitu, langsung disekali gitu men. Jadi langsung main selonjoran aja ke belakang gitu, langsung ke belakang meja, langsung ke belakang, nggak banyak nengok apa-apa, ambil tas, langsung pergi keluar mati-mati tutup, ditutupnya juga agak dibanting, saya emosi men. Oke, jadi lo gak mau ambil posisi lagi, lo beresin komputer, langsung ke belakang, langsung ambil tas, cabut. Shit. Karena ada kayak reminder gitu, sambil dibanting dikit, saya capek. Gila, matiin. Ya udah dimatiin. Baliklah. Gua balik itu keringetan, badan agak panas lah. Mungkin itu efek mungkin ya. Soalnya gitu men, kita cuma kehalangan lemari doang. Oke. Ya, saya cuma kehalangan lemari doang sama ya itu. Nah, udah gitu mulai besoknya masih kerja. Iya kan, karena udah 2 hari kerja malam, Sabtu sama Senin. Takutnya saya ngedrop karena itu 2 minggu pertama mungkin ya. Jadi dibatalin dan masuk lagi. Jadi si senior tuh ngebela-belain lembur. Demi lo. Karena dia udah karena dia waktu balik diem ada urusan balik ke rumah, dia nggak enak perasaan men. Iya. Dan waktu saya besoknya cerita sama dia udah bilang gini, wah pantas aja gue di rumah gak enak perasaan. Berarti si senior lo udah gak tenang dari awal gitu ya? Gak tenang. Dia tuh udah gak tenang antara nemenin atau sama urusan pentingnya. Gak tahu urusan apa sih. Ternyata kejadian juga di lo. Oke, shit. Nah, dia tuh bilang, ya gue tuh udah khawatir gitu waktu ninggalin lu sendiri di sini, apalagi kan sampai malam gitu ya. Kan kalau waktu hari Sabtu kan sampai maghrib doang. Ya kan sampai udah isya gitu kan. Tapi gimana? Lo masih kuat nggak cina ya? Dia bilang kayak gitu. Ya kuat butuh duit kan, belum gajian kan, belum dibayar. Oke. Ya insya Allah kuat cina. Ya cina. Biasanya ya cina. Ada waktu itu ada anak baru seminggu, dia besoknya nggak nongol. Apa hilang aja? Hilang. Tapi gue benci sama lu. Lu masih kerja terus berani nyeritain ini. Wah.
tenang men, ente nggak akan sampai malam, biasanya saya yang lembur sih. Oke. Ente